Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap jaga ya protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Pada hari ini Bu Lina akan menjelaskan tema 7 subtema 1. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's study. Pada buku kalian tema 7 subtema 1 halaman 3 ada Beni, Dayu, Siti, dan Edo sedang berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyiapkan roti. Nah, Bu Lina mau tanya, roti itu terbuat dari bahan apa? Ya benar, dari bahan tepung. Sambil makan roti, Dayu menyanyikan lagu yang berjudul Rotiku karya Ateh Mahmud. Yuk kita nyanyi bersama Dayu. Rotiku bersegi 4, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, tadi kita sudah nyanyi bersama-sama lagu Rotiku. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda-beda. Pola irama itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, pola irama adalah sekumpulan bunyi dengan susunan tertentu yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Teknologi pangan. Kalian pasti mengetahui makanan yogurt, susu, tempe, dan keju serta nasi. Makanan ini semua merupakan hasil pangan. Alam Indonesia sungguh kaya akan hasil pangan. Apakah kalian tahu apa itu pangan? Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari hasil peternakan. Sedangkan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari hasil pertanian dan hasil perkebunan. Hasil pangan tadi seperti yogurt, keju, tempe, susu, dan juga nasi harus diolah menggunakan teknologi pangan. Kenapa? Karena agar makanan tersebut tidak cepat membusuk atau agar bertahan lebih lama. Sekarang apa kalian tahu apa teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak cepat membusuk. Nah, bagaimana cara kita untuk mengolah hasil pangan tersebut? Yang pertama yaitu dengan cara pengawetan, yang kedua dengan cara pengemasan, dan yang ketiga dengan cara penyimpanan. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari teknologi pangan, yaitu manfaat dari penggunaan teknologi pangan, makanan menjadi lebih awet dan tahan lama, membuat makanan lebih praktis saat dimakan, meningkatkan kreativitas para produsen pembuat makanan dalam mengolah makanannya. Adanya teknologi pangan, makanan dapat bertahan lama dan tidak cepat membusuk. Berikut Bu Lina contohkan hasil teknologi pangan dari tumbuhan, yaitu ada singkong. Singkong hasil teknologi pangannya menghasilkan keripik singkong, juga menghasilkan seperti yang namanya tepung tapioka, itu juga dari singkong. Lalu jagung hasil teknologi pangannya menghasilkan tepung maizena, atau yang sering kalian makan juga tuh kalau lagi nonton bioskop, ya popcorn.
Lalu ada kedelai. Hasil teknologi pangannya menghasilkan tempe, tahu, susu kedelai. Dan ada sayuran. Hasil teknologi pangannya menghasilkan asinan. Ada padi, hasil teknologi pangannya menghasilkan beras. Dan yang terakhir buah-buahan, yaitu menghasilkan selai kalau kalian makan pakai roti, kan ada selainya. Lalu susu serta manisan. Ini adalah beberapa hasil teknologi pangan dari tumbuhan. Sekarang kita lihat lagi hasil teknologi pangan yang berasal dari hewan. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang hasil teknologi pangan yang berasal dari tumbuhan. Sekarang Bu Lina akan menjelaskan tentang hasil teknologi pangan yang berasal dari hewan. Ada ikan, hasil teknologi pangannya yaitu ada minyak ikan, bakso ikan, lalu juga ada yang namanya ikan sarden yang sering kalian makan di rumah. Lalu dari hewan sapi menghasilkan kornet, sosis, dan bakso. Hewan yaitu susu sapinya jika diolah dengan teknologi pangan akan menghasilkan yogurt, keju, dan juga susu. Lalu ayam jika diolah dengan menggunakan hasil teknologi pangan akan menghasilkan bakso, sosis. Telur bebek akan menghasilkan telur. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Informasi adalah pesan yang disampaikan. Teks informasi adalah teks yang berisi tentang informasi yang ingin disampaikan. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Setelah kalian membaca teks Bandeng Presto yang ada di buku kalian, halaman 13, lalu di halaman 14 kalian diminta untuk melengkapi informasi apa saja yang kalian dapat dari sebuah paragraf. Kita buka dulu ya, halaman 13 teks Bandeng Presto. Di sini ada berapa paragraf? Ya, ada 3 paragraf, yaitu ini paragraf pertama, paragraf kedua, dan yang terakhir adalah paragraf ketiga. Kita disuruh mencari informasi dari ketiga paragraf ini. Di paragraf pertama, informasi yang didapat adalah bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Lalu di informasi yang kedua atau paragraf kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Dan di informasi ketiga, paragraf ketiga, bandeng presto ini dibumbui dengan kunyit, bawang putih, dan garam. Jadi teks bandeng presto menceritakan tentang proses pembuatan dan pengemasan bandeng presto. Ini akan mengajarkan kalian membuat kalimat dari satu kata. Di sini ada teknologi. Kira-kira kalimat apa yang akan kalian buat dari kata teknologi? Ya boleh, teknologi pangan membuat makanan menjadi tahan lama. Ya, dari kata teknologi, yaitu teknologi pangan membuat makanan menjadi tahan lama. Sekarang yang kedua, dari kata pangan. Ayo, ada yang bisa membuat kalimat dari kata pangan? Ya, hasil pangan diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Lalu yang ketiga yaitu dari kata pengemasan. Ada yang bisa membuat kalimat dari kata pengemasan? Nah, ini adalah cara membuat kalimat dari kata. Setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri khas tersebut menimbulkan keberagaman antara satu manusia dengan manusia lainnya. Ada perbedaan kebiasaan, sifat, karakter, kegemaran, makanan, kesukaan, dan keberagaman suku serta budaya. Seperti buku kalian di halaman 17, Rani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda.
Mereka menyikapi keberagaman itu dengan cara memahami dan menerima perbedaan keberagaman, yaitu sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila keberapa? Ya, sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah pasti memiliki keberagaman masing-masing. Ada keberagaman pakaian adatnya, makanan tradisional yang berbeda-beda, serta bahasa yang berbeda. Indonesia kaya akan adat dan istiadat. Untuk menyikapi keberagaman antar manusia diperlukan sikap tenggang rasa. Ada yang tahu apa itu sikap tenggang rasa? Ya, sikap tenggang rasa adalah menghargai dan menghormati perasaan orang. Indonesia kaya akan adat istiadat. Walaupun ada perbedaan, setiap manusia harus tetap menjaga kekompakan, saling menghargai agar terciptanya kerukunan, hidup tentram dan damai dan saling menyayangi. Hal ini sesuai dengan semboyan negara bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksud dari kata berbeda-beda tetap satu jua, walaupun negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, namun keseluruhannya tetap menjadi satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Adapun manfaat dari keberagaman. Manfaat dari keberagaman adalah setiap manusia dapat mengetahui dan memahami sifat masing-masing. Setiap manusia dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Dan yang ketiga, setiap manusia dapat saling bekerja sama. Walaupun berbeda adat, kalian harus tetap menjaga kekompakan demi menjaga keutuhan negara Republik. Sekarang kita lihat ya buku kalian yang ada pada halaman 29. Di sini ada berbagai macam baju adat dan makanan khas tradisional masing-masing daerah, yaitu Udin membawa combro, Edo kue sagu, Dayu sate lilit, Beni membawa panada, dan Siti membawa keripik singkong. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain mereka tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik atau lebih hebat. Inilah kekayaan Indonesia, yaitu kaya akan budaya, ras, dan agama. Sikap kita adalah harus saling menghargai perbedaan tersebut agar terciptanya kehidupan yang damai. Dan kalian lihat buku kalian yang halaman 32. Di situ pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 yang bertepat di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walaupun memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Di buku kalian, halaman 33, ada pertanyaan. Apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, jawabannya. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keberagaman? Sangatlah penting, karena demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Adapun sikap yang harus kita terapkan dalam menghargai perbedaan, ada sikap yang perlu ditiru dan ada sikap yang harus kalian hindari. Sikap yang perlu ditiru dalam menyikapi suatu perbedaan antar setiap orang adalah sikap tenggang rasa, yaitu harus kalian tiru. Lalu sikap memahami perasaan orang lain, sikap saling melengkapi satu sama lain, sikap menghargai perbedaan, dan sikap memperkaya wawasan. Ini akan kalian dapat hal yang positif dari sikap-sikap yang perlu ditiru. Lalu ada juga sikap yang harus kalian hindari dalam perbedaan. Yang pertama, berbeda pendapat harus kalian hindari. Lalu perang antar suku bangsa.
terus memicu pertengkaran, itu sikap yang harus kalian hindari. Terus tidak mau bersatu, itu adalah sikap yang harus kalian hindari, dan memaksakan kehendak setiap orang. Nah, sikap yang perlu dihindari ini akan menghasilkan atau mengakibatkan sikap yang negatif atau memberikan dampak yang negatif untuk kehidupan. Contohnya nanti akan ada banyak perpecahan kalau kalian terapkan sikap yang perlu dihindari. Namun kalau sikap yang perlu ditiru akan menimbulkan akibat yang positif dan baik bagi kehidupan, akan menimbulkan kehidupan yang damai dan pelajari luas permukaan. Jika kotak seperti ini maka dihitungnya satu satuan luas. Tapi jika ada dua segitiga tersebut, maka ini adalah dua satuan segitiga, atau yang berarti sama dengan satu satuan persegi. Sekarang kita coba ya menyelesaikan soal tentang mencari luas permukaan satuan. Kita hitung ya luas permukaan dari gambar tersebut. Di sini ada dua segitiga dan ada dua persegi. Berarti luas satuan perseginya adalah 1, 2, dan yang gambar ini dan ini digabung menjadi 3. Berarti ada berapa luas satuan perseginya? Ada 3 satuan persegi. Mengurutkan volume benda cair. Sekarang kalian bisa lihat buku kalian yang ada di halaman 49. Kita urutkan ya volume benda dari yang paling sedikit hingga volume yang paling banyak. Menurut kalian dari ketiga botol susu ini, manakah yang bervolume sedikit? Ya, nomor 3. Volume kotak susu ya nomor 3. Lalu setelah itu yang mana? Ya, yang nomor 2. Pinter. Lalu volume yang paling banyak adalah yang nomor 1. Pinter. Sekarang kita urutkan lagi yuk. Halaman 50, urutan dari gelas. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Kira-kira volume yang paling banyak adalah gelas nomor berapa? Iya, gelas nomor 3. Pinter. Lalu gelas mana lagi? Gelas nomor 4, Bu. Iya, setelah itu gelas nomor 2. Lalu gelas nomor 5. Dan yang terakhir gelas nomor 1. Kalian pintar sekali. Sekarang kita lihat yang ada di halaman 54. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Kita lihat yuk. Panci ini dapat terisi penuh oleh gelas. Berapa ukurannya? Nah, di sini ternyata satu panci ini akan terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci sama dengan atau setara dengan 9 gelas satuan.